pembelajaran untuk kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ananda Arya. Silakan berdoa. Ya Rab, berdoa mulai. Nah, anak-anakku sekalian, kenapa kita memulai pembelajaran dan berdoa? Supaya nanti kita akan mendapatkan ilmu yang berkah, ya, ilmu yang bermanfaat. Dan pembelajaran kita hari ini semoga lancar. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Oh, masuk semua, alhamdulillah. Oke, dari 12 anak berarti masuk semua ya anakku sekalian. Nah, masih semangat hari ini? Masih. Alhamdulillah masih. Nah, untuk pembelajaran kali ini nanti Pak Madum akan pembelajaran yang kelima, yaitu tentang Rasul Allah idolaku. Nah, yaitu materinya tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Kompetensi dasarnya apa? Nah, siswa nanti memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, dan siswa bisa menceritakan keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Tujuannya, kalau setelah berdiskusi dan mempelajari dan menggali informasi, siswa diharapkan nanti bisa memahami kisah keteladanan Nabi Daud dan bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nah, untuk hari ini kita sebelum memulai pembelajaran hari ini masih ingat nyanyian Nabi dan Rasul 25 Nabi? Masih. Ya, silakan untuk Komsatun, Salma dan Hidayah bisa untuk pada teman-temannya untuk nyanyi 25 Nabi dan Rasul. Ayo. Satu, dua, tiga. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. Nah, terima kasih untuk Ananda, Komsatun dan kawan-kawan. Tepuk tangan. Sekarang untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita nanti kalian menyimak bisa melihat untuk video yang ada di YouTube, Pak Madum akan membagi kelompok. Nah, untuk yang kelompok 1 dari Haikal, Buddha, dari itu kelompok 2 Arya, Sule dan Pandi, kelompok 3 April, Nisa dan Dini, kelompok yang terakhir Komsatun, Salma dan Hidayah. Oke anak-anak, setelah ini nanti kalian melihat, menyimak video yang ada di YouTube.
ya. Dicermati dengan sesama. Nah, nanti bisa buat untuk pembelajaran kali ini. Nah, silakan untuk menyaksikan video pembelajaran kali ini. Islam dan Kajian Agama kelas 5 pembelajaran kelima yaitu Rasul Allah. Adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah berdiskusi dengan siswa dapat memahami Islam dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Mari kita bersama. Oke, anak-anakku sekalian, setelah kalian melihat dan menyimak video yang ada di YouTube, kalian bisa membaca buku materi, buku siswa yang ada di meja. Silakan untuk anak-anak bisa membaca. Nanti setelah sudah membaca, kalian bisa mendiskusikan per kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sebelumnya nanti kalian akan Pak Madun kasih lembar kerja atau LKPD, ya. Nanti bisa menulis jawaban yang ada di kolom sesuai dengan tugasnya masing-masing. Paham ya? Nah, silakan untuk berdiskusi, mendekat satu sama lain dan membaca, ya. Membaca terlebih dahulu, setelah itu didiskusikan, dan ini Pak Madun kasih lembar kerja siswa. Ayo dibaca dulu, didiskusikan. Sudah selesai diskusinya? Alhamdulillah. Nah, kalau sudah selesai diskusinya, silahkan untuk masing-masing kelompok bisa maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya, ya, di depan kelas. Nah, silahkan untuk kelompok 1 bisa maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo cepet. Ayo silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 mendiskusikan hasil diskusinya. Nabi Daud diperintahkan oleh
Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Bisa duduk kembali, silakan untuk kelompok 2 bisa maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo, silakan untuk hasil diskusinya dibacakan. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan dari diskusi kami. Keberanian dalam melawan Raja Jalut yang mulutnya besar. Keadilan dalam menjadi raja dari Bani Israel sepeninggalan Raja Talut. Kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 silakan maju, hasil diskusinya dibacakan di depan kelas. Ayo, bisa dibacakan. Dari kelompok 3 akan mendiskusikan akan menjadi manusia yang selalu terserang perasaan sulit dan tidak mampu, akan menjadikan manusia yang sekian hasil diskusi kami. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo, selanjutnya kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Menjadi manusia yang tidak senang terserang perasaan sulit pun tidak mampu, menjadikan manusia yang senantiasa kreatif dan tidak produktif, menjadi manusia yang hidupnya tidak penuh ketenangan. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Untuk hasil diskusinya, terima kasih. Hasilnya sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu ya, itu dari tujuan dari diskusi supaya kalian bisa mengidentifikasi, membaca dan memahami kisah keteladanan Nabi Daud. Nah, selanjutnya ya, dari kisah Nabi Daud alaihissalam ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Ada? Oh ya, Anak Daud apa? Apa sifat keteladanan Nabi Daud? Nah, sifat keteladanan Nabi Daud yang pertama yaitu keberaniannya. Ya, dia berani melawan Jalut, Raja Jalut yang besar raksasa, badannya besar. Dia memiliki sifat yang dolim, menindas Bani Israel. Ya. Yang kedua yaitu sifat adil. Sifat adilnya saat dia menjadi raja, dia adil ke seluruh umatnya, kaumnya. Ya. Makanya dia disenangi oleh kaum Bani Israel. Sifat yang ketiga yaitu kesederhanaannya. Dia sederhana, walaupun sudah menjadi raja, dia sangat sederhana, tidak bermewah-mewahan, tidak membanggakan hartanya. Nah, itulah adalah sifat keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam. Paham anak-anak? Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, Nah, untuk Nabi Daud memiliki mujizat dia setelah diangkat menjadi nabi dan rasul dan menjadi raja. Mujizatnya diantaranya yaitu dia bisa melunakkan besi. Tidak dipanaskan, dia bisa melunakkan besi. Nah, yang kedua suaranya merdu. Makanya suaranya itu merdu. Orang-orang kalau melihat suaranya Nabi Daud alaihissalam, dia senang sekali, sejuk suaranya.
Yang ketiga yaitu mujiannya Nabi Daud diberikan kitab Zabur ya sebagai pedoman untuk umat Bani Israel. Paham anak-anakku sekalian? Nah, itulah kisah dari Nabi Daud sebagai teladan untuk kita semua. Kita bisa belajar dari kisah Nabi Daud menjadi seorang pemimpin yang berani dan adil, sederhana serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mampu melewati segala ujian yang kita hadapi dengan sabar. Paham anak-anak sekalian? Nah, yang terakhir ini ada lembar kerja, lembar soal bisa anak-anak kerjakan sendiri-sendiri. Ya, nanti setelah itu bisa dikumpulkan di meja Pak Guru. Nah, silakan kerjakan. Nah, kerjakan ya. Ya, dikerjakan, kasih nama, terus nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Anak-anak sudah selesai semua? Alhamdulillah. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan di meja Pak Madun. Silakan kumpulkan. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, setelah kita mempelajari kisah keteladan Nabi Daud alaihissalam, bisa kita simpulkan bersama-sama, yaitu kita harus mencontoh, meniru, meneladani kisah keteladan Nabi Daud, yaitu tentang apa tadi? Sifat keberaniannya, terus kesederhanaannya, terus keadilannya. Nah, itu harus kita tanamkan. Ya, karena sifat keberaniannya, kita berani dalam melakukan hal yang benar, keadilannya, kita harus adil satu sama lain, kesederhanaannya, kita harus sederhana, jangan bermewah-mewahan, jangan boros. Nah, itulah jelas sifat dari keteladan Nabi Daud alaihissalam. Anak-anak sekalian, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesudah belajar. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak untuk kali ini. Masih semangat? Ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi